Sobat Mantap dan kembali lagi dengan saya Bang Ramos. Kali ini Bang Ramos lagi ada di salah satu mall yang besar di daerah Tangerang, yang pasti di daerah Karawaci. Apalagi kalau bukan Super Mall Karawaci. Nah, kalau kalian lihat di belakangnya Bang Ramos udah ada tulisan Bakmi Gili asli Surabaya tahun 1970. Nah, kali ini Bang Ramos spesial dapat langsung waktu sama ownernya dan langsung jauh-jauh dari kota Surabaya buat kita bincang-bincang, buat kita ngobrol. Siapa lagi kalau bukan Bapak atau Kodev. Iya, siap ya. Jangan terlalu tegang ini, bukannya tegang-tegang ini. Oke, piye kabarnya kok dari Surabaya, gimana kabarnya? Ya, baik, sehat. Sehat, puji Tuhan ya. Sehat, harus tetap semangat. Nah, thank you banget sebelumnya ya Kodev udah mau diajak interview, ngobrol-ngobrol sama Bang Ramos. Nah, sebelum thank you nih. Thank you juga ya. Oke. Kodev, aku sebelum kita ngobrol jauh tentang bisnis, karena memang di video-video Bang Ramos sebelumnya tuh banyak juga membahas tentang strategi bisnis F&B ya. Nah, aku mau pengen tahu nih, Bakmi Gili, kenapa namanya Bakmi Gili? Iya, jadi nama Gili yang tercantum di brand kami itu bukan nama pulau, tapi nama sebuah gang kecil itu dari kakek saya. Jadi saya generasi ketiga. Generasi ketiga. Jadi Gili ini adalah nama satu gang kecil di kota Surabaya. Wow, luar biasa ya. Jadi latar belakang nama Gili ini adalah nama gang di kota Surabaya, dan pertama kali yang merintis adalah kakek. Kakek pertama kali merintis langsung usaha F&B-nya bakmi. Oke, awal udah langsung bakmi, sampai sekarang masih awet, generasi ketiga loh sahabat Mantap dan. Jadi ini nggak main-main ya. Nah, dari kakek turun ke papa atau ibu? Ke papa. Ke papa, baru dari papa turun ke Kodev sekarang ya. Nah, udah generasi ketiga Kodev. Kenapa tetap masih mau ngelanjutin usaha yang boleh dibilang umurnya ini nggak seumur jagung loh? Kenapa Kodev masih tetap saya mau nerusin bisnis bakmi Gili ini? Ya, saya melihat bisnis ini punya potensi yang cukup besar. Terus ini adalah bisnis keluarga yang sangat sayang kalau dibiarkan hilang. Hilang ya. Jadi punya potensi yang bagus, terus sangat sayang kalau nggak diteruskan karena potensi ini masih bagus. Nah, Kodev dengan sudah generasi ketiga ini menjalani bisnis bakmi Gili ini, tapi kalau Bang Ramos lihat di menu ternyata bukan hanya fokus ke bakmi ya. Betul. Tapi ada juga beberapa, nanti sahabat Mantap dan kita akan kasih lihat menu-menunya juga ya. Ada menu juga bukan hanya bakmi, tapi udah ada nasi goreng, ada juga kalau boleh bilang udah malahan bukan lagi ke bakmi full, tapi udah ke Chinese food. Iya, ke Chinese food. Oke, jadi akhirnya inovasi yang dulunya hanya bakmi sekarang udah masuk ke Chinese food. Iya, oke, rice juga ada, nasi ya. Nah, Kodev, ini pertanyaan yang langsung aja kita serang dari awal ini, yang biasa banyak orang pengen tahu. Nah, apa sih keistimewaan bakmi Gili ini dibanding bakmi-bakmi yang banyak banget kalau dibilang di Indonesia? Iya. Satu, cita rasanya khas dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Terus kita udah halal MUI. Halal. Weh, mantap. Universal. Jadi universal ya. Udah cita rasanya khas, halal. Ya, lalu kita punya resep-resep rahasia yang saya kira itu long lasting ya. Seperti ayam saus Inggris kita berbeda. Boleh dicoba. Nanti kita bakal makan habis ini ya. Jadi dari cita rasa pasti punya ciri khas, karena memang setiap bakmi itu kan punya cita rasa masing-masing, mungkin dari kuahnya, kalau dari tekstur mie-nya, topping-topping dagingnya. Tapi yang satu yang aku seneng adalah kalau dari tahun 1970 bisa bertahan sampai sekarang, berarti memang resep rahasianya Marco Top memang. Wah, asik. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua nih Kodev, aku mau pengen tahu. Banyak isu yang bukan lagi isu ya, tapi boleh dibilang sesuatu yang real terjadi di 2 tahun ini. Ya itulah si corona inilah ini ya. Yang bikin pusing, pandemik ini nggak pernah ada akan habisnya. Nah, salah satu usaha yang sangat terkena dampaknya adalah usaha kuliner. Iya, kuliner, betul. Tapi kok nekat, masih mau tetap buka loh, walaupun di saat masa pandemik. Ini rahasianya apa? Iya, jadi rahasianya kita melihat bahwa bisnis F&B ini tidak akan hilang, tapi hanya surut sementara karena pandemi. Dan saya melihat potensi ini sudah mulai naik kembali atau mulai merangkak lagi naik setelah vaksin sudah mulai
merata. Lalu juga saya melihat juga mal-mal sudah boleh open, dine in, betul. Ya. Saya melihat justru potensi besar untuk kita begitu pasar menggeliat, kita langsung masuk. Oh, jadi timingnya walaupun orang bilang bisnis lesu, tapi kalau kita bisa buka di timing yang tepat, otomatis itu malahan cuan. Nah, tapi di saat pandemik ada dampak nggak sih? Dan kalau boleh tahu sebelum pandemik total berapa cabang gitu? Ya, ada sih. Waktu sebelum pandemi kita sudah mencapai cabang 15. Di Jawa Timur? Di Jawa Timur sampai ke Bali. Sampai ke Bali? Di Jakarta juga ada itu waktu itu? Belum. Jadi udah langsung Jawa Timur karena deket sih memang ke Bali ya. Tinggal transit bentar lewat kapal udah deket. 15 cabang. 15 cabang. Wow. Dan setelah pandemi? Setelah pandemi kita tinggal 5. Kaos dulu ya. Sama saya juga yang sempat saya cerita kan, dari 18 cabang saya punya 17 gugur karena pandemi. Memang sih karena situasi itu benar-benar carut marut, kita mau nggak mau juga agak takut buka apa enggak. Akhirnya 10 cabang. Sekarang buka lagi, berarti nggak kapok, malahan semangat ya. Sekarang malah jadi 12 cabang. 12 cabang? Jadi ini cabang ke-12. Ini cabang ke-12, kita doakan akan bertambah lagi cabang-cabang yang berikutnya ya. Dan dari 5 cabang, dari 15, kena pandemik tinggal 5, tetap masih struggle, bertahan. Malahan sekarang setelah pandemik, lihat opportunity-nya bagus, buka, udah cabang ke 12 ya 12. Sekarang. Nah, yang dulunya belum buka nih di daerah Jakarta. Kalau aku riset kan bukanya ini udah mulai di Jabodetabek ya. Kenapa akhirnya memilih dari Surabaya, saya expand deh yang sekarang di saat pandemi ke Jakarta gitu. Ya, karena waktu itu kita ke Jawa Timur, terus sampai ke Bali, pada waktu pandemi kan yang terpukul pertama kali Bali itu. Karena tempat pariwisata. Lalu beberapa tempat di Jawa Timur close, karena daya beli masyarakat dan juga lifestyle-nya masih kurang. Lalu saya melirik ke Jakarta, saya lihat masyarakat Jabodetabek ini lifestyle-nya cukup bagus, lalu daya belinya juga bagus, dan pulihnya lebih cepat daripada Jawa Timur. Jawa Timur, oke. Jadi ini salah satu juga masukan buat sahabat Mantap Dang yang nonton, ide-ide atau masukan dari Kodev juga, ternyata pasar dari Jabodetabek juga sebenarnya masih menarik ya. Masih menarik. Karena daya belinya juga orang tuh masih bagus gitu. Terlebih juga ya karena memang dasar produknya udah mantap juga. Iya, contoh simpelnya sih kalau orang Jakarta itu dia spend money 50.000 udah biasa. Betul. Kayaknya udah memang ya nggak ibaratnya normal lah. Normal ya. Betul. Kodev dari 13 cabang yang sekarang sudah ada bahkan melewati masa pandemik ya. Iya. Boleh sharing nggak ke sahabat Mantap Dang, kira-kira untuk orang-orang yang mau buka bisnis F&B, hal apa sih yang paling penting yang harus dilakukan di saat masa pandemik gitu? Yang pertama pasti lokasi ya. Lokasi, ya. Lokasi, lalu market, cita rasa, lalu yang penting stabil ya. Stabil. Lalu promotion. Tapi ada satu yang saya lihat, kalau owner jauh-jauh mau datang kontrol, itulah salah satu juga kunci. Siap. Betul. Jadi di mana bisnis nggak cuma hanya dilepas saja, tapi mau kontrol. Dan bahkan ini saya kasih bocoran sedikit, Kodev ini saya ajak minta ketemunya tuh minggu lalu, hari Sabtu. Baru pulang ke Surabaya berapa hari, istirahat bentar, balik lagi buat ngurusin. Berarti kan komitmen terhadap pengelolaannya juga tuh bagus gitu. Apakah ini ada terbuka untuk opportunity franchise atau hanya ownership pengelolaan aja, Pak? Terbuka untuk franchise dan juga investor. Investor. Jadi kalau mau ada yang pengen untuk buka Bakmi Gili sebagai investor atau franchise, nanti bisa kontak di sini. Nanti kita cantumin nomornya. Dan yang pasti kalau kita invest di sini menarik dong ya, karena sudah terbukti loh dari 5 langsung berarti kan memang produknya bagus. Dan rata-rata kalau boleh tahu dari beberapa cabang ini berarti sudah ada beberapa investor dong yang beli ya. Betul. Nah itu berarti mereka percaya teman-teman. Nah kalau bisnis investor mau masuk berarti bisnis ini dia running otomatis bagus. Jadi ini mungkin salah satu opsi ya buat teman-teman yang kalau mungkin ada duit pengen investasi, bisa investasi di Bakmi Gili. Jangan lupa komisinya. Siap. Oke. Karena kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena masa pandemik ini punya ketakutan buat orang-orang yang ingin investasi di bisnis food and beverage. Karena kan nggak bisa bohong, dine-in itu juga penting ya. Nggak cuma take away juga, tapi orang mau gitu. Nah, tadi udah dibagi-bagi resep juga gimana di masa pandemik. Kodev,
aku mau pengen tanya lagi nih. Siap. Dari tahun 1970 ini juga udah halal, menjaga resep itu untuk bisa stabil dari turun-temurun dari tahun ke tahun susah nggak sih sebenarnya? Awalnya susah, tapi setelah kita jadikan bumbu master standar kita udah running well. Running well dan udah dibukti malahan kan buka di luar provinsi aja masih bisa handle. Betul. Jadi buat yang pengen buka di daerah Jabodetabek nggak usah takut, walaupun resepinya dari Surabaya, makan di Surabaya sama makan dimanapun sama. Wes keren banget ini. Kodev, pertanyaan terakhir nih. Kalau seandainya orang mau investasi di bakmi Gili ini, ya pasti namanya bisnis kan pasti punya resiko. Tapi apakah menurut Kodev ya, resiko yang investor mau ambil itu worth it nggak untuk bisnis di bakmi Gili? Justru kita memberikan sebuah garansi. Garansi? Wow! Jadi apa nih garansinya ini? Yang pasti kalau mau tahu ya hubungi ke sini. Tapi benar ada garansi bisnisnya. Betul, juga ya. Ada garansi. Wah, ini menarik dong. Karena biasanya kan orang tidak berani untuk memberikan suatu garansi. Apalagi kan ini bisnis yang boleh dibilang ya kita nggak tahu karena kembali ke jumlah customer yang datang. Jadi di bakmi Gili ini memberikan satu konsep garansi apabila investor mau ikut masuk ke dalam. Jadi resiko tidak di investor, tapi di kita. Resiko, wah ini yang saya suka, laki-laki banget ini ya. Jadi nggak cuma cari untung di depan, tapi juga meminimalisir resiko dan bahkan memberikan garansi kepada orang-orang yang mau investasi di sini. Kurang lebih seperti itu, bakmi Gili luar biasa dari tahun 1970, awet sampai sekarang, generasi ketiga, udah ada izin halalnya juga, dan standarisasi segala macam itu bagus. Nah, kita akan langsung coba-coba ke produknya habis ini. Ditunggu aja untuk video icip mencicip. Oke, thank you banget buat Kodev, sukses selalu buat Kodev, sehat selalu, dan juga yang pasti sukses selalu untuk bakmi Gili. Dan ingat buat teman-teman yang pengen bisnis F&B, kalau mau investasi bisa juga ke bakmi Gili. Oke, sekarang saatnya ke cicip mencicip. Nah, ini yang paling happy nih. Gila, dijamu nih banyak banget makanan. Dan yang pasti karena judulnya bakmi Gili, jadi teman-teman Bang Ramos harus coba dulu bakminya. Dan rekomendasi dari Kodev ini adalah bakmi yang paling original. Bahkan awalnya saya baru dengar dulu bikinnya bawanya bukan pakai gerobak, malah dia pakai apa? Pikulan. Dipikul sama kakeknya. Jadi jualan bakmi sama kakeknya Kodev itu dipikul loh. Wah, kita coba nih ya bakmi yang sudah generasi ketiga ya. Oke. Nah, nggak afdol kalau namanya bakmi, kuahnya dulu yang kita minum. Ini ada apa namanya? Pangsit goreng. Pangsit goreng. Nah, kita coba bakminya ya. Tanpa kuah dulu ya. Jadi biasanya diaduk dulu gini ya, Pak? Iya. Ini lebih enak memang pakai acar sama sambalnya ini ya? Siap. Wow. Jangan mengecewakan kakeknya loh. Ini beban ini, beban mental ini. Beban mental ya. Gimana, Bang? Jadi kalau kita mau coba bakmi, jangan dulu dicampur sama yang lain-lain. Lada lah, minyak, apa segala macam. Kita coba original. Dan ini originalnya udah mantep dah. Waduh, thank you Bang Ramos. Ini udah enak banget. Terus apa tuh yang nonton ada ribuan orang sampai pada ngiler-ngiler nih. Jadi dari ini bakminya ini udah enak, kalian nggak perlu pakai apa-apa. Tapi kembali lagi selera ya. Kalau mungkin merasa ini kurang asin ya udah tinggal ditambahin garam. Iya. Kalau pengen pahit udah cukup, kehidupan aja yang pahit ya. Jadi jangan ditambah pahitnya lagi. Tapi kalau pengen pedas ya udah kita bisa tambahin sambelnya. Dari kuahnya juga enak, terus ayam ya ini ya. Iya. Ayam juga enak loh. Nah, ini adalah salah satu rekomendasi yang dari Bang Ramos ketika kalian datang ke bakmi Gili di cabang manapun, di Jabodetabek dan pun di Surabaya, kalian harus coba bakminya.
Ini memang otentik, bumbu kecap-kecapnya ini kayaknya beda ya. Iya. Beda ya. Mantap banget. Bakminya ini memang jos. Tapi Kodef garansi ya di semua cabang rasanya pasti sama ya. Masih sama. Bang Ramos bukan nggak mau dihabisin karena harus coba yang lain. Kalau ini kita coba aja lauknya aja, karena kan kalau nasi ya nasinya kayak nasi biasa aja kan. Ya. Nah ini yang salah satu juga dari rekomendasi adalah sapi lada hitam ya, black pepper. Jadi sapinya apakah mantep? Wah, kita coba ya sapi ya. Dan kalau untuk masak ini butuh memang harus ada chefnya sendiri atau memudahkan juga untuk yang di dapur tanpa harus chef, yang penting udah ikutin SOP. Iya, ikutin SOP. Nah itu juga penting sahabat Mantap Dang. Kenapa? Karena kalau untuk makanan enak kita harus pakai chef yang hebat. Ketika ada sesuatu dengan chefnya agak repot ya, ya. Tapi dengan racikan dari bakmi Gili otomatis memudahkan orang juga untuk di dapurnya memproduksi atau memasak dengan quality yang bisa sama gitu. Kalau Bang Ramos ini pas, walaupun agak sedikit asin, tapi kembali lagi kita kan makan pakai nasi, jadi udah pasti balance. Dan buat teman-teman yang biasanya makan Chinese food, ya sapi lada hitamnya adalah satu ciri khas juga di makanan restoran Chinese food. Dan ini enak, dagingnya empuk banget. Jadi nggak usah takut untuk kalian datang untuk coba, ya. Nah, Kodef bisa masak juga dong. Bisa. Bisa salah nggak? Bisa ketawa Mas. Bisa ketawa ya. Iya dong. Yang penting kan bukan masa bisa masaknya. Yang penting kalau kalian invest di sini udah pasti cuan. Itu yang paling penting ya. Nah, tadi sapi lada hitam. Sekarang kita coba yang ini ayam apa? Bumbu saus Inggris ya. Iya. Wah. Ada rasa-rasa Ratu Elizabeth kah di sini? Atau rasa-rasa Wayne Rooney ya kan? Kita coba ya. Wah, ini ayamnya digoreng. Berarti ini ayamnya digoreng dulu baru masak dengan sausnya ya. Betul. Wah, tuh kalian bisa lihat ya. Bisa lihat di kamera. Bawang bombaynya nggak pelit ya. Ayamnya tuh dimasak matangnya bagus. Jadi harusnya ini kalau kita makan dia garing di luar, juicy di dalam. Sausnya juga kena nih. Siap. Kalau saya seleranya lebih suka yang ini dibanding yang black pepper. Tapi kalau kalian yang mau agak spicy bisa black pepper juga. Tapi kembali ke selera. Cuman kalau yang saus Inggris ini nggak ada yang sapi ya, hanya ada yang ayam. Ada juga yang ada tadi. sapi saus Inggris. Hebat loh. Berarti benar-benar konsistensi dari setiap produk yang dibuat itu benar-benar dijaga baik. Iya. Kalau yang ini namanya apa, Kodef? Bakmi goreng. Bakmi goreng. Ini agak sedikit kelihatan apa namanya nempel, bukan karena masaknya yang salah, tapi karena kan kita nunggu ya. Nunggu untuk datang semuanya baru langsung sekalian dicicip. Wangi smoky-nya dapat, berarti pakai wok juga dong masaknya ya. Wok. Jadi bener nih, karena kalau kita masak pakai wok, wangi smoky-nya itu bisa dapat. Ini nih baru bilang Chinese food. Ini baru bilang bakminya Chinese food ya. Iya. Mantap. Menunya banyak, cuma aku bilang ke Kodef gak usah banyak-banyak. Kita coba aja beberapa, tapi ini yang direkomendasi. Nah, yang ini adalah Ayam goreng kering. ayam goreng kering. Ini nggak dapat ini ya, ayam goreng keringnya ini yang dapat karena kita pesan tadi apa namanya bakminya ya. Enak. Oh. Bawang putihnya berasa, enak, luar biasa.
Ini tamunya nggak sopan, ownernya liatin saya makan, nggak apa-apa ya sekali-sekali ya. Nggak apa-apa. Siap. Oke teman-teman, reviewnya singkat aja karena saya mau makan, udah lapar. Jadi makin lapar karena makanannya enak. Pertama udah lapar, cobain dikit jadi makin lapar. Kodev, pesan-pesan yang terakhir buat yang lagi nonton, kira-kira apa yang mau pengen disampaikan tentang bakmi Gili? Ya selamat mencoba karena mungkin untuk masyarakat Jabodetabek masih kurang terbiasa mendengar kata bakmi Gili. Bakmi Gili ya? Ya, bisa percaya melalui promosi dari Bang Ramos ini bisa menambah referensi kekayaan kuliner yang lain ya. Ya. Dan yang pasti makanan dari bakmi Gili juga Marco top ya. Siap. Terima kasih banyak buat Kodev atas waktunya, atas jamuannya. Saya doakan mudah-mudahan ini makin sukses ke depannya. Dan jangan pernah kapok kalau saya datang ya, Oh Kodev, siap ya. Bang Ramos. Nanti kita bakal ke Surabaya ya buat Oke. coba-coba ya. Oke, sahabat Mantap Dang, kalau pengen ada yang mau ditanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau kalian pengen merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share dan jangan lupa di like, dan juga yang belum subscribe bisa di subscribe. Yang terakhir, Kodev, Mantap Mantap. Dang. Dan Oke, see you di next video. God bless you. Bye.